Halo semua, perkenalkan nama saya Dian Sabrina Syaharni dengan NPM 2041257. Saya Erika Gustian Fauzi, NPM 2041258. Saya Salsabila Sirait dengan NPM 2041259. Perkenalkan, nama saya Lydia Ten, NPM 2041313. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari inovasi, jasa, dan pemasaran. Inovasi adalah sebuah kegiatan yang melakukan pengembangan atau menciptakan sebuah kemudahan baru dengan tujuan untuk memudahkan kehidupan manusia melalui penemuan terbaru, inisiatif, dan ide kreatif yang diwujudkan dengan baik. Manfaat dari inovasi adalah untuk menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, membantu manusia lebih mudah untuk melakukan pekerjaannya, membantu manusia untuk meningkatkan layanan kualitas jasa agar sesuai dengan zaman, dan memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pelanggan. Selanjutnya, jasa adalah sebuah kegiatan ekonomi yang melibatkan interaksi antara konsumen dengan orang yang melakukan jasa, dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Ada dua kegiatan yang dapat dilakukan oleh jasa, yaitu melakukan kontak fisik dengan pelanggan secara real time seperti salon yang harus melakukan kontak fisik dengan rambut pelanggan, dan juga melakukan kontak kepada sebuah benda seperti tukang servis AC yang memperbaiki AC yang rusak. Yang terakhir, pemasaran adalah sebuah aktivitas maupun strategi bisnis yang dilakukan untuk mempromosikan bisnis untuk menarik perhatian konsumen atau pelanggan agar orang-orang tertarik dan ingin menggunakan jasa atau produk mereka. Pemasaran memiliki tujuan untuk memaksimalkan pendapatan yang dapat diperoleh oleh perusahaan dengan memanfaatkan berbagai macam strategi penjualan. Salvo Studio merupakan salah satu bisnis yang bergerak di bidang jasa fotografi dan videografi untuk berbagai macam konsep dan acara. Studio ini didirikan oleh Octavia pada tanggal 1 Juli 2020, yang kemudian bisnis ini diberikan kepada anak-anaknya. Salvo Studio termasuk dalam grup perusahaan bersama 5 tours dan Salvo Wedding. Salvo Studio berlokasi di Ruko Orchid Mas, Blok A 27, Sejodo, Batam. Salvo Studio beroperasi setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore, dan Sabtu dan Minggu sesuai dengan janji atau reservasi. Salvo Studio menawarkan berbagai macam jasa dan fotografi untuk wedding, graduation, family photo, personal photo, couple photo, baby photo, dan lain-lain. Selain itu, Salvo Studio juga menyediakan berbagai macam konsep fotografi dan videografi, dan pelanggan juga dapat merequest konsep menurut keinginan mereka. Dengan banyaknya permintaan, Salvo Studio menganalisis pola permintaan terdiri dari tren dan musim dan lain-lain. Dalam memenuhi permintaan, Salvo Studio menerapkan sistem booking dalam prosesnya. Dengan mengelola permintaan, kapasitas produksi dalam bisnis jasa dengan baik, maka pelanggan akan puas terhadap pelayanan Salvo Studio dan berkemungkinan akan menggunakan jasa tersebut lagi. Baik, selanjutnya mengenai landasan teori. Jadi yang pertama yang akan dibahas adalah kelebihan permintaan atau excess demand. Jadi kelebihan permintaan ini adalah situasi di mana jumlah yang diminta melebihi jumlah yang ditawarkan. Dan kelebihan permintaan dalam keseimbangan pasar diakibatkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah peningkatan pendapatan dan penurunan harga barang di pasar. Jadi di mana ketika pendapatan konsumen meningkat, maka konsumen memiliki kemungkinan untuk meningkatkan jumlah konsumsinya, sehingga permintaan barang di pasar mengalami peningkatan. Begitu juga dengan penurunan harga di pasar. Jika suatu harga barang meningkat, maka permintaan terhadap barang mengalami penurunan. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka permintaan terhadap barang akan mengalami peningkatan. Dan apabila jumlah barang yang diminta tidak sesuai dengan jumlah barang yang ditawarkan di pasar, maka akan terjadi kelebihan permintaan. Selanjutnya, mengenai kelebihan kapasitas. Jadi, kelebihan kapasitas ini berhubungan dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa jika semakin turun atau naiknya tingkat harga, maka semakin banyak atau sedikit pula jumlah barang yang tersedia diminta konsumen. Jadi, jika harga suatu barang atau jasa yang ditawarkan produsen itu naik atau turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pun akan murah atau bertambah. Selanjutnya mengenai pola permintaan. Jadi ada 4 tipe pola permintaan. Yang pertama adalah pola tren, di mana pola ini biasanya dialami oleh produk yang baru mengalami masa kejayaan dan berkembang dalam suatu waktu tertentu.
Kedua adalah pola musiman, yaitu pola yang berulang pada kurun waktu tertentu dan biasanya terbentuk oleh penjualan dengan produk yang tingkat penjualannya dipengaruhi oleh cuaca, musim liburan, maupun hari-hari besar. Dan yang ketiga adalah pola siklikal, yaitu pola yang terjadi setiap beberapa tahun. Dan untuk menentukan data siklis ini tidak mudah karena rentang perulangan siklikalnya tidak menentu. Dan yang terakhir adalah pola eratik, yaitu pola yang tidak menentu dan tidak mengikuti pola yang teratur, tetapi terjadi pada waktu yang tidak terduga atau bergerak dengan cara yang tidak teratur pula. Selanjutnya mengenai pengelolaan permintaan. Jadi setiap perusahaan dapat melakukan pengelolaan permintaan dengan 5 pendekatan dalam hal ini. Yang pertama adalah taking no action and leaving demand to find its own levels. Jadi hal ini memungkinkan pelanggan mengetahui dari pengalaman kapan mereka dapat mengantri untuk menggunakan layanan atau jasa tersebut dan kapan layanan akan tersedia tanpa penundaan. Nah, yang kedua adalah reducing demand in peak periods. Jadi saat mengurangi permintaan, perusahaan dapat melakukan perubahan harga, yang mana perubahan harga sering diciptakan oleh bisnis untuk meningkatkan keuntungan. Lalu pendekatan yang ketiga adalah increase demand in low periods. Jadi untuk meningkatkan permintaan saat periode rendah, perusahaan dapat berpromosi untuk mengisi kapasitas dan menemukan pelanggan baru dengan cara yang mereka targetkan sendiri. Nah, pendekatan yang keempat adalah inventory demand using a queuing system. Jadi, pada pendekatan inilah permintaan kemudian sepenuhnya dijalankan sesuai dengan jadwal saat permintaan pertama kali ditampilkan. Dan pendekatan yang terakhir adalah inventory demand using a reservation system. Nah, pada pendekatan ini, sistem pemesanan atau reservasi itu digunakan untuk menunda permintaan penuh pada saat permintaan rendah. Dan terakhir, pada bab ini adalah mengenai sistem reservasi. Jadi, dalam hal sistem reservasi atau pemesanan, beberapa perusahaan skala mikro mulai memanfaatkan teknologi sebagai sistem pemesanan jasa mereka. Dengan komputerisasi bisnis ini yang berbasis online, kenyamanan owner maupun pelanggan untuk menjawab tantangan sebagai perusahaan meraih sebanyak mungkin pelanggan dalam kegiatan bisnisnya. Nah, adapun berbagai keunggulan yang didapatkan dengan memanfaatkan sistem reservasi ini adalah memungkinkan permintaan dapat dikontrol dengan baik, mengetahui kapasitas tempat pada hari tertentu sehingga tidak akan tumpang tindih dengan konsumen yang lain, dan memudahkan perusahaan untuk menyiapkan laporan operasional dan keuangan mereka untuk kedepannya. Analisis dan pembahasan. Analisis pola dan pengelolaan permintaan. Pola permintaan merupakan perilaku pelanggan untuk memperoleh barang atau jasa yang telah disediakan oleh perusahaan UMKM. Adapun daftar harga yang diberikan oleh Safa Studio kepada pelanggan, mulai dari 250.000 untuk personal foto, 350.000 untuk baby photoshop, 550.000 untuk family foto dengan maksimal 5 orang, 15 juta untuk prewedding foto di luar negeri seperti Singapura, Vietnam, dan lain-lain. Adapun penetapan harga yang diberikan oleh Safa Studio untuk konsumen itu memiliki masa berlakunya, yaitu dalam waktu 3 bulan sekali, dikarenakan adanya permintaan dari pelanggan dan mengevaluasi dari harga sebelumnya apakah adanya kesulitan dalam menjalankan paket tersebut. Pola permintaan dari Safa Studio dalam 2 tahun terakhir itu adalah yaitu pada tahun 2020 hingga 2022 pada bulan Juni, di mana dalam seminggu terdapat 3 hingga 4 kali permintaan dari konsumen. Apabila di waktu weekend, memiliki 5 hingga 6 kali melakukan pekerjaan yang berbeda. Sehingga dalam 2 tahun ini, Safa Studio memiliki sekitar ribuan pelanggan yang menggunakan jasanya. Adapun omset yang didapat Safa Studio sebesar 100 juta per bulan dan terus mengalami peningkatan. Adapun pola permintaan yang diterapkan oleh Safa Studio itu adalah pola musiman dan pola eratik atau pola random, di mana pola musiman itu merupakan pola yang terjadi di beberapa periode, seperti peningkatan permintaan sektor jasa ketika musim wisuda kelulusan dan foto keluarga pada hari raya keagamaan. Serta pola eratik, pola random, merupakan adanya permintaan yang tidak menentu dari segi waktu permintaan yang terjadi secara tidak terduga dan tidak teratur. Seperti pola permintaan akan adanya pernikahan prewedding dan wedding photo, baby photoshop, family photoshoot, dan jasa lainnya yang tetap berjalan. Meskipun adanya penurunan dalam penggunaan jasa Safa Studio ketika memasuki bulan
puasa karena tidak adanya tamu muslim yang melakukan pernikahan. Pola permintaan akan jasa videografi dan fotografi oleh Saffo Studio mengalami kestabilan dalam berjalannya bisnis. Kapasitas produksi. Kapasitas produksi dari Saffo Studio dalam kurun waktu 2 tahun kurang lebih 1.500.000 jasa yang digunakan. Analisis teknik pengelolaan permintaan dan kapasitas. Dalam mengelola permintaan, Saffo Studio melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan jasa melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook, di mana promosi tersebut dalam bentuk potongan harga yang terjangkau, seperti potongan harga sebanyak 30% untuk semua jasa yang ditawarkan pada saat Saffo Studio dalam perayaan 2 tahun usaha berjalannya. Kemudian dalam memenuhi kapasitas dari pola permintaan pelanggan, Saffo Studio memiliki 9 orang karyawan yang terdiri dari 2 orang asisten, 2 orang editor, 2 orang makeup artist, 2 orang fotografer, dan 1 orang admin. Adapun perlengkapan yang digunakan sebagai pendukung berjalannya bisnis ini seperti terdapat 5 komputer, 3 printer, 5 keyboard, 5 mouse, terdapat 200 unit gaun, adanya peralatan makeup, 4 kamera, terdapat alat penunjang untuk kamera, terdapat frame, alat-alat penunjang dalam Photoshop dan lain sebagainya. Saffo Studio memiliki 4 lantai, di mana lantai pertama digunakan untuk menerima tamu, editing dan make up, lantai 2 tempat melakukan pemotretan, dan lantai 3 dan 4 untuk gaun yang akan digunakan oleh konsumen. Saffo Studio itu juga bekerja sama dengan vendor pakaian adat dikarenakan belum memiliki pakaian adat apabila ada pelanggan yang ingin mengajukan untuk menggunakan pakaian tersebut. Sistem reservasi. Sistem reservasi dari Saffo Studio adalah konsumen melakukan booking untuk menggunakan jasanya, di mana konsumen menghubungi Saffo Studio melalui WhatsApp untuk menanyakan perihal penggunaan jasanya seperti tanggal, waktu, dan paket harga yang akan digunakan. Kemudian setelah melakukan persetujuan dengan pihak Saffo Studio, konsumen melakukan down payment atau DP sebesar 300.000 dan sisa dari harga tersebut dibayarkan ketika hari pelaksana pemotretan. Sistem booking itu diterapkan agar semua permintaan dari pelanggan dapat dipenuhi dan tidak bertabrakan baik jadwal maupun hari dalam menggunakan jasa studio. Dengan mengelola permintaan kapasitas produksi dalam bisnis jasa dengan baik, maka pelanggan akan puas terhadap pelayanan Saffo Studio dan berkemungkinan akan menggunakan jasa tersebut lagi. Selanjutnya yaitu metodologi. Pada penelitian ini, metodologi yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Pada teknik pengumpulan data, teknik yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dengan informan dengan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan memaparkan sebuah pertanyaan untuk mendapatkan sebuah informasi yang dibutuhkan. Informan dalam wawancara ini yaitu Ibu Octavia selaku pemilik Saffo Studio. Yang kedua yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan sebuah informasi dalam bentuk arsip, foto, dan dokumen yang dapat mendukung penelitian. Pada penelitian ini, dokumentasi berupa foto produk dari Saffo Studio seperti brosur, foto priwet, dan studio tersebut. Yang kedua yaitu teknik analisis data. Pada penelitian ini, teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai pemilik Saffo Studio. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan, untuk penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pola permintaan Saffo Studio cukup stabil. Dapat dilihat dari jumlah pekerjaan yang mereka lakukan seperti di hari biasa, yaitu 4 hingga 5 pekerjaan yang dilakukan, dan hari libur atau weekend itu dapat mencapai 6 pekerjaan yang mereka terima, dan omset yang diperoleh bisa mencapai 100 juta per bulan. Dan untuk saran, yaitu yang pertama untuk lokasi usaha. Pada lokasi usaha yang berlokasi di Ruko Arcit Mas Seijodo ini sebenarnya kurang cocok dijadikan sebagai tempat usaha karena ruko yang letaknya berada di bagian belakang bangunan ruko lainnya. Suatu lokasi tidak berpengaruh jika promosi yang dilakukan sangat bagus dan customer merasa puas dengan hasil yang diberikan. Namun, alangkah baiknya lokasi usaha berada di lokasi yang mudah dijangkau dan berada di tempat yang ramai. Selain mudah dijangkau, juga memudahkan para pelanggan baru yang membutuhkan jasa Saffo Studio bisa langsung melihat studio foto tersebut. Yang kedua itu dari pemasaran jasa. Jadi pada pemasaran jasa ini Saffo Studio diharapkan dapat memperluas jangkauan pemasaran melalui promosi di media sosial dan mengikuti event hingga keluar kota.
Promosi yang dilakukan ini tidak hanya di Instagram saja, tetapi bisa menggunakan media sosial lainnya seperti TikTok, Facebook, dan Twitter. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.